Iron Dome Israel jebol. Militer Yaman pasukan Houthi Yaman guncangkan ledakan hebat di kota Tel Aviv dengan rudal. Di tengah ketegangan yang semakin memuncak di Timur Tengah, peristiwa yang tak terduga terjadi ketika Iron Dome Israel, sistem pertahanan udara yang diandalkan, jebol oleh serangan rudal yang diluncurkan oleh militer Yaman dan pasukan Houthi. Rudal-rudal yang diluncurkan Iran, yang selama ini dianggap jauh dari jangkauan Israel, menandakan adanya perubahan besar dalam dinamika konflik di kawasan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, Yaman telah mengalami perang saudara yang berkepanjangan. Namun serangan ini menunjukkan bahwa pasukan Houthi bertekad untuk memperlihatkan kekuatan mereka di arena internasional. Sementara itu, Iran, sebagai sekutu kuat Houthi, tidak ragu untuk memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk persenjataan maupun strategi militer. Ledakan yang mengguncang Tel Aviv tidak hanya sekadar serangan militer. Ini adalah pesan kuat dari Yaman dan Iran bahwa mereka berdiri bersama Palestina dalam perjuangan melawan penindasan oleh Zionis Israel. Rakyat Palestina, yang telah lama menderita akibat pendudukan dan kebijakan diskriminatif, menemukan harapan baru dalam aksi berani ini. Di tengah ledakan yang terjadi, gambar-gambar kemarahan dan protes di jalanan Palestina muncul di layar televisi, mengingatkan dunia akan penderitaan yang mereka alami. Iron Dome, yang selama ini menjadi simbol kekuatan militer Israel, kini menjadi sorotan dunia setelah gagal menghentikan serangan yang sangat terencana ini. Para analis militer mulai mempertanyakan efektivitas sistem pertahanan ini, yang selama bertahun-tahun dianggap tak tertandingi. Serangan ini juga menggugah perhatian internasional, dengan beberapa negara mendukung tindakan Yaman sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Di sisi lain, pemerintah Israel bersumpah untuk memberikan respons yang tegas dan menghancurkan sumber serangan tersebut. Perdana Menteri Israel segera menggelar rapat darurat dengan para penasihat dan pemimpin militer untuk merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Di antara kekacauan yang terjadi, ada suara-suara yang menyerukan perdamaian, tetapi semakin banyak yang merasa bahwa konflik ini tidak akan berakhir dengan cepat. Pemimpin Houthi menyatakan bahwa serangan ini adalah simbol perlawanan dan solidaritas terhadap rakyat Palestina yang terpinggirkan. Sementara itu, Iran mengeluarkan pernyataan resmi yang mendukung serangan tersebut dan mengecam tindakan agresi Israel terhadap Palestina. Di jalanan Teheran, demonstrasi besar-besaran mendukung Yaman dan Palestina berlangsung, menunjukkan solidaritas di antara negara-negara yang merasa terancam oleh kebijakan Israel. Para aktivis hak asasi manusia mulai menyerukan perhatian global terhadap nasib Palestina, dengan serangan ini sebagai momen penting untuk membangkitkan kesadaran. Ledakan di Tel Aviv bukan hanya sebuah serangan militer. Itu adalah panggilan untuk tindakan bagi semua yang peduli dengan keadilan dan hak asasi manusia. Meskipun situasi semakin memanas, banyak yang berharap bahwa peristiwa ini bisa menjadi titik balik dalam perjuangan Palestina. Warga Tel Aviv merasakan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan banyak yang mulai meragukan keamanan yang selama ini mereka nikmati. Di tengah rasa takut dan ketidakpastian, muncul gagasan bahwa mungkin sudah saatnya untuk mencari solusi damai yang lebih berkelanjutan. Namun, suara-suara yang menyerukan perdamaian seringkali teredam oleh kebisingan kebencian dan kekerasan yang terus melanda kawasan ini. Kembali di Yaman, mereka mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan tujuan mereka dan menekankan pentingnya dukungan internasional bagi Palestina. Sementara itu, media internasional meliput peristiwa ini dengan antusiasme, mencoba memahami dampaknya terhadap geopolitik di Timur Tengah. Dengan latar belakang yang begitu kompleks, para analis berusaha meramalkan langkah-langkah selanjutnya dari semua pihak yang terlibat. Banyak yang berpendapat bahwa serangan ini bisa memicu reaksi berantai, dan konflik yang lebih besar mungkin tak terhindarkan. Di Palestina, berita tentang serangan ini menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi banyak orang untuk terus berjuang. Mereka menutup mata terhadap ketakutan dan berfokus pada visi masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Dalam suasana yang tidak pasti ini, diplomasi menjadi kata kunci, tetapi banyak yang meragukan kemampuannya untuk mengatasi permasalahan yang mendalam. Para aktivis di seluruh dunia mulai mengorganisir protes untuk mendukung Palestina dan menuntut diakhirinya kekerasan. Mereka menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan solidaritas dan mengajak orang lain untuk bergabung dalam perjuangan ini. Di Yaman, para pemimpin Houthi mengumumkan bahwa mereka akan terus melanjutkan serangan jika Israel tidak menghentikan agresinya. Mereka menekankan bahwa ini bukan hanya tentang Palestina, tetapi juga tentang hak-hak semua orang yang tertindas. Di tengah semua ini, ada suara-suara yang berusaha untuk menjembatani kesenjangan antara kedua belah pihak, mengusulkan dialog sebagai jalan keluar. Namun, suara-suara tersebut seringkali terabaikan di tengah kebisingan konflik yang berkepanjangan. Kembali di Tel Aviv,
banyak yang mulai meragukan keamanan yang selama ini mereka anggap sebagai hal yang pasti. Dengan kekhawatiran yang meningkat, beberapa warga mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan kota mereka untuk mencari tempat yang lebih aman. Di sisi lain, ada juga yang memilih untuk tetap tinggal dan melawan, bertekad untuk tidak menyerah pada rasa takut. Dalam suasana ketegangan ini, dunia menyaksikan dengan cermat, menunggu langkah selanjutnya dari para pemimpin. Di Yaman, semangat juang semakin berkobar, dan banyak yang bersiap untuk aksi lebih lanjut. Mereka percaya bahwa setiap langkah yang diambil adalah bagian dari perjuangan besar untuk keadilan dan kebebasan. Iran, sebagai pendukung utama Yaman, terus memberikan dukungan politik dan militer, menciptakan aliansi yang semakin kuat. Sementara itu, berita tentang serangan ini menyebar ke seluruh dunia, memicu reaksi beragam dari berbagai negara. Beberapa negara mengutuk tindakan Yaman, sementara yang lain memuji keberanian mereka dalam mendukung Palestina. Di tengah semua ketegangan ini, para pemimpin dunia dipaksa untuk mengambil sikap, apakah mereka akan mendukung Israel atau Yaman. Di Palestina, harapan baru muncul, dan banyak yang merasa bahwa perjuangan mereka tidak lagi terabaikan. Mereka bertekad untuk terus berjuang, hingga hak-hak mereka diakui dan dihormati. Di Yaman, para pemimpin Houthi terus merencanakan serangan lebih lanjut, berusaha memanfaatkan momentum yang telah mereka ciptakan. Mereka percaya bahwa setiap serangan yang dilakukan adalah langkah menuju pembebasan Palestina. Dalam suasana yang semakin memanas, banyak yang mulai memperdebatkan kemungkinan perdamaian dan solusi yang lebih berkelanjutan. Namun, dengan setiap serangan, harapan untuk perdamaian tampak semakin menjauh. Yaman menyadari bahwa perjuangan mereka bukan hanya tentang Yaman, tetapi juga tentang semua yang terpinggirkan di seluruh dunia. Dalam konteks ini, serangan terhadap Tel Aviv menjadi simbol semangat juang yang tak terpadamkan. Banyak yang percaya bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengubah arah sejarah dan menciptakan masa depan yang lebih baik.